Assalamualaikum, saya Iskandar. Saya akan mereview Real Bridge Online, yaitu platform bridge online terbaru yang menghadirkan suasana bermain seolah-olah di turnamen offline atau seolah-olah kita datang ke klub bridge aslinya, di mana kita hadir secara video call dan juga hadir dalam permainan online dalam satu eh, aplikasi yang berbasis web browser. Mari kita review satu persatu. Pertama-tama ketika kita berkunjung ke Real Bridge Online, saya menyukai tampilannya yang seolah-olah kita bermain bridge interface seperti aslinya. Kita bisa lihat di sini bidding box-nya, ya, sama persis kayak bidding box kalau kita main di klub, ya. Ini video saya, ya, dan saya juga bisa melihat video openan dengan baik, ya. Saya juga bisa mendengar suara mereka dengan baik, dan ini adalah video dan suara partner saya bisa terlihat dengan baik. Kita bisa lihat juga kartu-kartunya juga didesain sama persis seperti kartu sebenarnya. Jadi memang tujuan dari Real Bridge adalah menyajikan permainan bridge sejatinya. Itu makanya dia menggunakan kata Real Bridge, ya. Di sini kita bisa lihat pengaturan biddingnya, ya, sama seperti kalau kita bermain offline, ya. Gambarnya sama persis, ya, bidding boxnya sama persis. Kartu-kartunya juga kita lihat didesain sama persis dengan aktualnya. Lalu di sini ada nomor board, ya, menunjukkan nomor dan bahaya tidak bahaya dan siapa yang dealer. Di sini ada 3 menu, ya, sebenarnya ada 4. Ketika kita bermain dia tidak menyala. Yang menyala ini berarti dia bisa kita lakukan, ya. Kita bisa undo, ya, ini normal, lalu bisa juga klub admin mematikan fungsi undo, ya. Lalu kita juga ada menu leave. Kalau kita klik leave, kita tidak meninggalkan turnamen, kita keluar ke lobby. Jadi kalau kita leave, kita keluar dari meja, ya. Tapi sebenarnya kita masih ada di turnamen itu, ya. Lalu ini ada menu director, kita bisa klik director, nanti director akan muncul di daerah ini, lalu dia akan meninvestigasi apa keluhan dari pemain, ya, dan mengumpulkan fakta-fakta, lalu dia mungkin menyuruh kita main lanjut atau dia langsung memutuskan dan sebagainya. Intinya kalau kita panggil director, nantinya director akan muncul videonya di sini, ya. Jadi seolah-olah kalau di klub atau turnamen kita panggil director, maka direkturnya datang secara video call di tempat ini, ya. Di samping itu, nanti di kiri dari menu, tadi saya tidak menampilkan karena tidak muat, ya. Di sini ada menu chatting, ya. Jadi kita bisa kirim chat ke director misalnya, umpama kita ada suatu masalah, kita tidak mau musuh partner kita mendengar, ya. Karena bisa jadi nanti berupa unauthorized information, kita bisa send chat. Dan direktur umumnya akan kirim chat ke meja. Jadi dia tidak datang memberi announcement secara meja per meja, tapi dia umumnya memberi announcement lewat table chat ini. Nah, ini view saya ketika menjadi dummy, ya. Kartu terletak seperti ini, dan ini adalah kartu declarer. Ini adalah si Parvin melakukan lead, ya, lalu permainan berjalan. Dan ini adalah view ketika director datang ke meja, ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Ini direkturnya ada di sini, lalu dia menampilkan seluruh kartu, lalu dia bertanya ke pemain. Ini adalah view ketika direktur datang. Ketika saya mencoba Real Bridge, tidak ada panggilan TD. Jadi screenshot ini saya ambil dari video di penjelasan dari Real Bridge, ya. Lalu ketika
kita sedang bermain atau permainan sudah selesai, kita bisa menampilkan menu skor ya. Di sini ada menu skor, kita klik nanti skor kita muncul. Baik setelah pertandingan selesai atau ronde itu selesai atau ketika kita sedang jadi dummy, kita mungkin mau lihat-lihat skor ya. Ini adalah skor ketika turnamen sudah selesai ya. Ini peringkat saya. Di sini kita lihat karena saya bermain di Inggris adalah kebiasaan mereka, mereka punya 2 winners ya. Ada winners timur barat dan ada winners utara selatan. Karena pertandingannya adalah Mitchell ya, dia tidak arrow switch. Jadi utara selatan selalu utara selatan, timur barat selalu timur barat. Sehingga dia dapatkan 2 posisi pemenang gitu. Selain peringkat, apa saja yang bisa kita lihat di Real Bridge ya? Tentu saja kita bisa lihat hasil setiap papan ya. Jadi ada ranking, ada personal scorecard, ada board score ya. Pada board itu siapa main apa, lalu ada frekuensinya. Kita juga bisa review track by track ya. Dan ada satu menarik dari Real Bridge yang tidak kita temukan di Bridge Base Online ya, yaitu pertandingan beregu. Kalau kita bikin pertandingan beregu di Bridge Base Online, kita agak ruwet ya. Kita bikin tim match, lalu tuan rumah bikin tim match, lalu hasilnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di Real Bridge, dia fasilitas Swiss beregunya lebih gampang ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bikin pertandingan beregu di Real Bridge Online. Nah, dari hasil beregu kita ada peringkat, ada board track by track ya. Yang paling menarik kita bisa lihat hasil individu ya. Jadi bisa saja suatu regu peringkatnya paling tinggi, tapi ada pasangan tertentu yang peringkatnya paling tinggi. Mungkin dia tidak dari peringkat 1, bisa jadi dari regu peringkat 3 ya. Jadi istilahnya ada battler per pasangan, ada battler per individu. Ini yang tidak kita temukan di Bridge Base Online, atau saya yang belum ketemu ya. Memang tidak ada. Karena biasanya kita main Bridge Base Online main yang team match ya, lalu team match itu kita gabung jadi satu. Nah, di Real Bridge enggak, kita tim match-nya jadi satu semua, diatur oleh director, nanti tinggal datang ya. Tuan rumah tidak perlu repot-repot bikin tim match ya. Dan kita bisa main pre-deal sama semua meja. Ini yang paling oke ya. Berbicara tentang bridge online, maka kita tidak bisa menghindari diri dari membicarakan cheating di bridge online ya. Yang menjadi persoalan apakah Real Bridge mampu menghandle anti-cheating di bridge online. Pertama, saya harus sampaikan bahwa Real Bridge tidak mendesain sistemnya sebagai anti-cheating. Karena dia mendesain bahwa pertandingan online yang dia buat adalah feel-nya kayak di klub. Ya. Feel-nya kayak di klub, itu satu. Sehingga ketika ada video orang-orang di situ, sebenarnya dia mau menampilkan sebagai ajang silaturahmi dari anggota-anggota klubnya yang sebelumnya main offline. Lalu karena masalah COVID, nggak bisa datang ke lokasi, mainnya online, tapi bisa dapat feel silaturahmi bertemu satu sama lain. Itu inti dia utama. Ya. Tetapi kalau kita buat pertandingan di Real Bridge Online, paling tidak kita sudah melihat lawan kita, ya, sehingga kita bisa melihat gerak-gerik dia, ya. Itu satu. Kedua, tadi saya menampilkan video 4 pemain kelihatan dalam satu meja, ya. Di Real Bridge Online kita bisa atur, klub admin bisa atur bahwa yang ditampilkan hanya teman satu screen saja. Jadi kita tidak bisa lihat partner, kita tidak bisa lihat orang di seberang screen ya. Jadi kita hanya bisa lihat
screen aja. Jadi itu juga sudah bisa mengurangi informasi yang tidak sah yang mungkin terjadi ketika kita melihat gestur partner kita, ya. Lalu hal lain yang dia Railbridge lakukan adalah kalau dia self kibitzing, ya, ada delay. Jadi ketika turnamen kita bikin close kibitz, is no problem, sudah tidak bisa self kibitz. Tetapi jika turnamen itu dibuat open kibitz, ya, Railbridge melakukan delay. Saya nggak tahu apakah dia bikin 10 menit atau 15 menit sebelum permainan dilakukan. Jadi meskipun dia self kibitz, dia melihat dia kibitzing 15 menit yang lalu, sehingga itu juga mengurangi anti cheating. Tapi apakah ini anti cheating foolproof? Saya bilang enggak, karena ya namanya manusia ada aja cara untuk mengakali sistem. Namun demikian saya suka Railbridge ini karena menghadirkan suasana silaturahmi antar pemain, ya. Itu yang saya suka. Sehingga kalau Anda bermain di Railbridge online atau menyelenggarakan Railbridge online, saya sarankan ya sesama klub Anda saja, ya. Karena kalau kita ketemu orang asing di Railbridge online, rasanya koneksi video conference itu kurang bermanfaat. Tetapi kalau sesama teman atau satu klub atau satu alumni itu akan lebih menyenangkan, ya. Lalu ada hal lain yang harus Anda pahami di Railbridge online berbeda dengan Railbridge online dengan Breezebase ada perbedaan. Railbridge online dia adalah seperti hotel yang menyediakan ruang konferensi, ya. Sehingga ketika turnamen mau dilakukan, maka kita salah satu klub owner, ya, menyewa ruang konferensi itu. Lalu kita bayar ke Railbridge online, lalu kita undang orang-orang untuk datang ke situ. Jadi seperti hotel yang ada video conference, ada ruang konferensinya, ada berapa orang, lalu hotel menyediakan makannya, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu kita datang ke hotel, masuk ke ruang conference, lalu mau makan di sana, tidak bisa. Jadi harus reservasi dulu. Berbeda dengan BBO yang dia sifatnya fast food, ya. 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi kita bisa datang kapan aja ke fast food itu, kita langsung makan, ya. Tentu saja bayar dulu, ya. Seperti itu. Tapi kalau di Railbridge online dia sistemnya seperti hotel. Karena itu jika klub Anda berniat untuk menyelenggarakan Railbridge online, bisa hubungi saya. Nanti saya akan reservasi, saya akan sebagai TD saya akan siapkan meja-mejanya dan sebagainya, ya. Biayanya berapa? Ya per orang itu kena sekitar 1 pound sterling. Jadi anggaplah 25.000, ya. Jadi kalau sepasang berarti bayarnya 50.000 untuk bisa main di Bridge online per setengah hari, ya. Kalau satu hari ya kira-kira 80.000. Jadi dia kalau satu sesi 4 jam itu lebih mahal daripada kita main satu hari yang 8 jam. Jadi dapat potongan, ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan tentang Railbridge online. Dalam waktu dekat saya akan menyelenggarakan pertandingan di Railbridge online, ya, sebagai teaser kepada pencinta bridge tanah air bagaimana merasakan pertandingan Railbridge online. Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.